Hai adik-adik, salam Smart Gen, salam Primagama. Oke, selamat datang adik-adik di channel kami, Siswa Primagama di seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, semangat dan antusias dalam belajar. Dan sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita tunjukkan dulu semangat kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Retno Firstio Hardining Tias. Kalian bisa memanggil saya Kak Retno. Saya adalah instruktur Smart Primagama bidang studi kimia. Nah, pada kali ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Ada yang tahu? Yeah. Kita akan belajar tentang materi stoikiometri. Kira-kira apakah stoikiometri itu? Ya, intinya ini adalah perhitungan kimia. Tapi sebelum kita menghitung-hitung, Mbak akan mengajak kalian dulu membayangkan bagaimana kalau misalkan dalam suatu kaca banyak ada debu-debunya. Kira-kira bagaimana ya? Nah, dalam debu tersebut pasti ada partikel-partikel. Dan yang pastinya debu yang terkecil pun akan memiliki banyak sekali partikel. Tetapi bagaimana kita untuk menghitung partikel tersebut? Pasti akan sulit sekali kan? Maka dari itu kita akan menggunakan satuan untuk partikel, yaitu adalah satuan massa atom. Nah, apabila atom-atom unsur yang sama, kira-kira apakah akan mempunyai massa yang sama juga? Ibaratkanlah adalah suatu beras. Apabila beras itu masanya akan berbeda antara beras yang satu dengan yang lainnya. Yang artinya berarti pada atom pun juga seperti itu. Atom walaupun sama-sama misalkan atom kalsium, tetapi dia juga akan memiliki massa yang berbeda. Kenapa? Ya, karena dalam setiap atom itu nanti memiliki kelimpahan isotop yang berbeda. Kira-kira bagaimana cara menentukan massa atom rata-rata dengan adanya beberapa isotop dan kelimpahannya di alam? Massa rata-rata satu atom X dapat kita cari dengan rumus, yaitu jumlah massa kelimpahan dikali isotopnya. Kemudian dijumlahkan lagi dengan massa isotop yang lain beserta berapa banyak kelimpahannya. Kemudian dibagi oleh jumlah seluruh atom X di alam. Massa rata-rata atom X merupakan massa rata-rata dari semua isotop X yang ada di alam. Sehingga massa atom relatif itu sendiri diberi lambang AR. Ya, AR itu sendiri yaitu adalah perbandingan massa rata-rata satu atom terhadap 1/12 massa satu atom C12. Atau secara matematis dirumuskan sebagai ARX sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi dengan 1/12 massa atom C12. Ya, ARX itu maksudnya adalah massa atom relatif X. Sedangkan massa satu atom C12 itu sama dengan 12 SMA. SMA artinya adalah satuan massa atom. Sehingga massa atom relatif itu tidak memiliki satuan. Oke. Sebelumnya Mbak akan mengajak kalian untuk memperhatikan tabel periodik unsur. Pernahkah kalian melihat angka-angka dalam tabel periodik unsur? Dalam tabel periodik unsur, di situ ada angka yang menunjukkan nomor atom dan juga ada menunjukkan nomor massa. Di sini Mbak akan lebih mengajak kalian untuk memperhatikan nomor massa. Kira-kira pada nomor massa itu, kenapa pada tabel periodik unsur bilangannya berupa bilangan desimal, bukan bilangan bulat? Padahal nanti kalau dalam perhitungan yang akan kita pakai itu bukan bilangan desimalnya. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita mempelajari soal sebagai berikut. Ya. Di sini ada dua kelimpahan isotop atom Cl. Yang pertama adalah atom Cl dengan isotop 35 yang dengan kelimpahannya 75% dengan massanya 35 SMA, dan satu isotop atom Cl lagi yang
bermuatan isotopnya adalah 37 dengan kelimpahannya 25% dan masanya 37 SMA. Di sini kita akan mengetahui massa rata-rata atom Cl dengan cara yang telah Mbak sebutkan tadi caranya. Oke, berarti kalian nanti bisa ya untuk mengerjakan soal ini. Nah, massa atom relatif atau AR adalah perbandingan massa satu atom suatu unsur dengan massa satu atom unsur standar. Karena dia atom, maka disebutlah AR. Tapi ada juga yang namanya nanti MR. MR adalah massa molekul relatif. Bedanya adalah di sini ada molekul. Kalau tadi kita membahas tentang atom. MR itu sendiri adalah perbandingan massa satu molekul unsur atau senyawa terhadap 1/12 massa satu atom C12. Jadi misalkan diketahui massa atom relatif O 16, kemudian Al 27, Na 23, dan Cl adalah 35,5, kemudian kalian ditanya berapakah jumlah massa molekul relatif dari NaCl, maka jumlah dari ArNa dan dijumlah dengan ArCl. Oke. Selanjutnya Mbak akan mengajak kalian untuk mengerjakan soal yaitu menentukan massa molekul relatif dari C2H6O. Dengan diketahui ARC adalah 12, hanya 1 dan O-nya 16. Dari massa atom relatif yang kita ketahui, kita bisa mengetahui massa molekul relatif dari C2H6O dengan cara yaitu 2 kali ARC ditambah 6 kali ARH, kemudian ditambah lagi 1 kali ARO, yaitu 2 kali 12 ditambahkan dengan 6 dikali 1, kemudian ditambah lagi 1 dikali 16, sehingga diperoleh 24 ditambah 6 ditambah 16, yang jumlahnya nanti adalah 46. Selanjutnya dari massa molekul relatif, kita juga akan mempelajari yang namanya massa molar. Massa molar adalah massa 1 mol suatu zat dalam satuan gram. Sekilas massa molar ini memang mirip dengan massa molekul relatif dan AR karena massa molar itu adalah jumlah AR atom unsur ataupun jumlah MR senyawa. Namun bedanya kalau massa molar nanti memiliki satuan, sedangkan kalau massa atom relatif dan massa molekul relatif tidak memiliki satuan. Massa molar di sini nanti bisa dihitung sama dengan MR atau AR suatu senyawa atau atom. Massa molar itu sendiri menyatakan massa yang dimiliki oleh 1 mol zat. Massa 1 mol zat sama dengan massa molekul relatif dengan satuannya adalah gram per mol. Untuk unsur yang partikelnya berupa atom, maka massa molarnya sama dengan AR. Jadi bedanya adalah kalau massa molar dia memiliki satuan, tapi kalau AR ataupun MR dia tidak memiliki satuan. Contoh massa molar kalsium atau Ca yaitu adalah massa dari 1 mol kalsium yaitu sebesar dengan AR-nya yaitu adalah 40, tapi ada satuannya yaitu gram per mol, sehingga 40 gram per mol. Dari massa molar kita akan lanjut ke materi konsep mol. Kira-kira ada yang tahu kata mol itu sendiri dari bahasa apa? Ya, mol itu ada dari bahasa Latin, yaitu mols yang artinya sejumlah massa. Mol itu sendiri didefinisikan sejumlah massa zat yang mengandung partikel sebanyak atom yang terdapat dalam 12 gram atom C12. 1 mol sendiri itu nanti sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kira-kira 6,02 kali 10 pangkat 23 ini apa sih? Ya, 6,02 kali 10 pangkat 23 merupakan bilangan Avogadro atau bisa disebut juga tetapan Avogadro. Bilangan ini digunakan untuk menghormati Amadeo Avogadro yaitu seorang ilmuwan Italia sehingga dinyatakan dengan lambang L. L itu sendiri adalah bilangan Avogadro yang sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kira-kira apa sih hubungan bilangan Avogadro dengan jumlah partikel?
Ya, 1 mol zat sama dengan banyaknya zat tersebut mengandung 6 kali 10 pangkat 23 butir partikel, dengan partikel itu adalah atom, molekul, atau ion. Hubungan antara jumlah mol dengan jumlah partikel itu sendiri dapat dirumuskan, yaitu jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi, misalkan kalau ditanya berapakah jumlah partikel 1 mol untuk Ca, dapat kita cari yaitu dengan cara jumlah mol kalsium dikalikan dengan bilangan Avogadro, yaitu 1 mol dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, sekarang coba kalau ditanya berapakah jumlah partikel untuk 2 mol NH3. Ya, caranya masih sama, yaitu jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti jumlah partikel 2 mol NH3 yaitu 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga kita peroleh yaitu 12,04 kali 10 pangkat 23. Bisa ya? Untuk nanti kalau berbeda soalnya, intinya kalau mencari jumlah partikel itu mol dikali bilangan Avogadro, yaitu yang sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23. Dari situ ternyata ada juga Avogadro merumuskan hipotesis yang menyebutkan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah partikel yang sama pula. Oleh karena 1 mol setiap gas mempunyai jumlah molekul yang sama, maka pada suhu dan tekanan yang sama pula, 1 mol setiap gas mempunyai volume yang sama. Volume per mol gas disebut volume molar dan dilambangkan dengan V besar kemudian M kecil. Jadi, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas hanya bergantung pada jumlah molnya. Sehingga volume itu bisa dihitung dari mol dikali volume molar. Volume molar gas sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu dalam 2 ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah pada keadaan standar atau STP, yaitu standar temperature and pressure yang dinyatakan dengan 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Nah, untuk mencari volume pada keadaan STP, nanti volume molarnya adalah 22,4. Sehingga kalau ditanya volume pada keadaan STP berarti mol dikali volume molar yaitu 22,4 karena pada keadaan STP. Sedangkan kalau pada keadaan yang lain yaitu pada keadaan RTP yaitu dengan ketentuan 0 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm atau berarti room temperature and pressure, untuk mencari volumenya nanti mol dikali volume molar pada keadaan RTP. Volume molar pada keadaan RTP adalah 24. Sehingga jika ditanyakan volume pada keadaan RTP nanti mol dikali 24. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu adalah persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal itu sendiri adalah volume gas pada suatu suhu dan tekanan tertentu dapat dihitung dengan persamaan yaitu P dikali V sama dengan N kali R kali T. P itu sendiri adalah tekanan, V-nya adalah volume, N-nya adalah mol. Sedangkan R adalah tetapan gas ideal sebesar 0,082 dengan satuan liter atm per mol Kelvin. Dan T-nya adalah suhu, yaitu dalam Kelvin. Jadi, jika suhunya nanti dalam derajat Celcius, maka diubah dulu ke dalam Kelvin. Bisa kan mengubah mengubah suhu dari derajat Celcius menjadi Kelvin? Ya, nanti suhunya tinggal ditambahkan 273. Nah, dari persamaan gas ideal, jika kita kaitkan dengan hipotesis Avogadro, yaitu tadi pada suhu dan tekanan yang sama, sejumlah volume yang sama suatu gas akan mengandung juga jumlah molekul yang sama. Maka akan kita peroleh persamaan yaitu V1 dibagi N1 sama dengan V2 dibagi dengan N2. Sebelumnya tadi kita
sudah ada soal tentang kelimpahan isotop. Di sini saya akan membahas bagaimana soal tersebut. Ya, tadi sebelumnya ada soal tentang kelimpahan isotop atom Cl. Untuk menentukan massa rata-rata satu atom Cl, kita dapat menggunakan rumus berikut, yaitu adalah jumlah massa dikalikan dengan kelimpahan, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh atom X. Dari soal kita tahu bahwa ada isotop Cl35 dengan isotop Cl37. Ya. Kemudian nanti akan kita bagi dengan jumlah seluruh atom X. Pada isotop atom Cl35, kelimpahannya adalah 75%, maka 75% dikalikan dengan 35. Sedangkan untuk isotop 37, kelimpahannya adalah 25%, sehingga 25% dikalikan dengan 37, kemudian dibagi oleh 100%, sehingga diperolehlah 35,5 SMA, yaitu adalah satuan massa atom. Berikut adalah penjelasan materi tentang stoikiometri. Jika ada pertanyaan, kalian bisa mempertanyakan lebih lanjut lewat ini, komen di bawah ini, atau bisa menghubungi langsung Ismart saya, yaitu Kak Retno. Maka setelah sekian yang dapat saya sampaikan, maka demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga adik-adik semakin paham dan antusias dalam belajar. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe dan juga bunyikan loncengnya agar tetap update video-video yang ada di channel ini. Oleh karena itu, saya pamit, tapi sebelumnya kita semangat lagi ya. Ya, kita yel lagi, yaitu Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. See you!